untuk obat. Sudah lihat? Sudah, Bu. Sudah. Apa yang nampak di sana? Apa yang nampak di sana? Ketemu ke diam. Noriza, Fajra, Roza, sudah lihat Ireland, Noriza? Sudah, Bu. Apa yang nampak di sana? Ada PPT dan tugas proyek, Bu. Ada PPT dan ada tugas, ya, tugas project ya, atau case based method atau project based method. Artinya, kenapa di awal Ibu kirimkan tugas itu? Untuk obat komplementer, 3 atau 4 pertemuan mendatang itu kita ubah cara perkuliahan. Kalau selama ini mungkin di Anfiskim kita jumpa ya, kan ya semester 5 nih ya Ibu, Anfiskim kita kan. Iya, Bu. Maksudnya Ibu memberikan materi, kemudian Ibu berceramah-ceramah, sekarang kita ganti lagi. Ibu berikan poin-poin atau topik-topik yang harus Ananda kuasai, saudara kuasai, dan itu yang mencari bahannya, yang mencari informasinya, Ibu harapkan adalah saudara sendiri. Harapannya apa? Harapannya bahwa kalau kita nyari sendiri, itu mungkin akan lebih berasa mungkin ya, lebih lama tinggalnya. Tapi apakah Ibu akan lepas? Tidak. Di tugas itu, di proyek itu udah baca ya apa yang perlu dikerjakan. Mungkin nanti Ibu akan sampaikan kalau ada yang kurang paham. Nanti minggu depan kita akan follow up sejauh mana apa yang Ibu tugaskan itu dikerjakan, kemudian capaiannya seperti apa. Apakah sudah bisa memenuhi semua yang dituntut untuk obat komplementer itu, Ananda semua dapatkan informasinya. Ibu share saja untuk tugas itu ya, karena itu yang akan kita bahas di obat komplementer ini. Share. Ini dia tugas yang Ibu kirimkan di Island, bahwa di tugas ini Ibu berharap per orang, jadi ini tugas per pribadi ya, bukan tugas kelompok. Tiap orang membuat paper singkat mengenai pengobatan komplementer dan alternatif yang disarankan untuk pasien dengan penyakit tertentu. Ada 33 penyakit yang sudah Ibu list di bawah ini, bisa dilihat ya, ini ada 33 penyakit, silahkan pilih. Jadi silahkan pilih mau membahas penyakit yang mana, mau membahas tentang pasien alergi datang kepada saudara misalnya. Terus mau disarankan untuk melakukan pengobatan dengan obat komplementer dan alternatif ya. Nah, obat komplementer dan alternatif mana yang disarankan itu juga Ibu serahkan kepada saudara. Ada di sini Ibu listkan juga model pengobatan alternatif dan komplementer yang ada. Ini ada jenis pelayanan pengobatan komplementer, ada mind and body intervensi, ada hipnoterapi, ada meditasi, ada yoga. Silakan dipilih. Oh, alergi ini saya obatilah bagusnya dengan cara misalnya aromaterapi, begitu ya. Aromaterapi misalnya. Jadi, saudara yang memilih metode aromaterapi harus cari aromaterapi itu apa, seperti apa sejarahnya, ya, di mana awal mula pengobatan aromaterapi itu, kemudian apa dasar ilmiah yang mendasari pengobatan aromaterapi, sehingga dirasa bisa untuk mengobati penyakit yang saudara kemukakan tadi. Ya, dan itu berdasarkan kepada literatur. Jangan berdasarkan Wikipedia, tapi berdasarkan kepada literatur. Kalau bisa artikel penelitian orang lain. Ya, artikel penelitian yang sudah dipublish, saudara jadikan itu sebagai rujukan. Gitu ya. Kemudian, ini ada banyak kan metode pengobatan
komplementer dan alternatif, tapi Ibu sengaja bagi dua. Ini kan nampak nih ada A, ada B. Oke, ada B. Jadi, satu angkatan ini kita kerjasama. A Ibu tugaskan untuk bagian atas, dan B adalah bagian yang bawah nih. Ada jamu, herbal, gurah, diet makronutrien, diet mikronutrien, terapi ozon, hiperbarik, dan sebagainya. Nah, jadi untuk kelas B, Ibu harapkan memilih metode pengobatan yang di bawah ini. Untuk mengobati penyakit yang dirasa cocok, yang di bawah pilih sendiri. Harapannya, tiap mahasiswa nanti akan paham tentang apa yang ditulisnya itu secara detail. Oke? Dan tugas ini nanti di-share, dikumpulkan. Tiap orang berarti besok akan ada 100, berapa satu angkatan ini? 140-an, misalnya akan ada 140 paper yang Ibu dapatkan, dan tiap orang diharapkan berbeda tugasnya. Kenapa bisa yakin berbeda? Karena ini banyak, misalnya alergi. Menurut Serina mungkin diobati dengan cara aromaterapi misalnya. Tapi menurut Hari mungkin dia maunya pakai yoga aja lah, misalnya seperti itu. Ya, tapi tentu dengan dasar ilmiah yang jelas. Kenapa mengemukakan metode pengobatan ini untuk mengatasi masalah kesehatan yang diajukan. Jadi begitu ya, membuat paper singkat mengenai pengobatan alternatif yang diusulkan untuk pasien dengan penyakit tertentu disertai dengan teori ilmiah yang mendukung usulan berdasarkan kepada hasil penelitian. Nah, untuk tugas ini Anda akan berperan sebagai apoteker yang melayani pasien dengan penyakit kronis. Pasien Anda tidak sepenuhnya puas dengan perawatan konvensional yang diterimanya selama ini dan bertanya tentang alternatif non-konvensional yang bisa dilakukannya. Tidak terbiasa dengan terapi semacam ini, Anda memutuskan untuk melakukan riset sebelum membuat rekomendasi. Dalam hal ini, Anda harus memutuskan kondisi apa yang dimiliki pasien Anda dan teknik pengobatan non-konvensional mana yang akan Anda sarankan. Tujuan Anda adalah untuk membuat salah satu dari rekomendasi berbasis bukti berikut untuk pasien, ya, menggunakan terapi non-konvensional atau pengobatan komplementer sebagai pengganti terapi konvensional, menggunakan dua jenis terapi dalam kombinasi. Boleh ya, kalau mau misalnya, oh saya merasa kurang lah kalau sekedar aromaterapi saja mau dikombinasi dengan hipnotik misalnya, oh boleh, boleh. Artinya perlu dua informasi ini dikuasai. Sampaikan tentang apa sejarahnya masing-masing metode pengobatan itu. Nah, ini dia yang perlu disajikan filosofi penyembuhan atau mekanisme. Jelaskan bagaimana pengobatan non-konvensional yang menggunakan intervensi pengobatan komplementer mengkonseptualisasi kesehatan dan penyakit secara umum. Dan bagaimana mereka akan menjelaskan efek menguntungkan dari pendekatan mereka terhadap penyembuhan. Ya, begini. Ibu tidak minta panjang-panjang. Ya, mungkin cukup agak 4-5 lembar seperti itu, dan ada referensi, ya. Jadi ada referensi terkait dengan apa yang ditulis. Minimal itu ada 3 referensi. Harapannya itu dari buku dan dari artikel. Ibu sudah berusaha mengirim buku, textbook, ada Ibu dapat e-book, tapi Ibu tidak bisa share di Island karena besar. Apakah saudara punya solusi kemana Ibu bisa kirimkan ini textbook yang Ibu punya? Kalau mungkin saudara perlu. Ibu tidak bisa aja gimana, Bu? kirim ke WA saja. Iya, Bu. Obat komplementer kita sudah punya WA kah? Sudah, Bu. Oh ya, sudah ya? Ibu udah di-add di sana? Belum, Bu. Adi, tolong di-add Ibu ya, Hari. Ya, Bu. Biar Ibu share ke sana. Kayaknya di kelas kelas sebelah juga Ibu belum di-add tuh di obat komplementer. Jadi Ibu nggak tahu nih mau ngirim. Ada buku Ibu, mungkin bisa dijadikan rujukan. Nah, tapi itu enggak bisa dikirim di Ireland. Terlalu besar katanya.
Ya, nih kutip minimal 5 sumber terpisah. Dia 5, jadinya agak banyak, agak kaya saudara dengan bacaan. Oke, itu dia untuk tugas, dan di akhir Ibu kan follow up tuh tiap minggu sejauh mana sudah dikerjakan. Terus kalau ada yang mau ditanya atau didiskusikan, kita diskusikan pada pertemuan mendatang. Dan pada akhir pertemuan nanti Ibu akan kita coba lakukan presentasi dari beberapa yang terpilih lewat kita load saja siapa yang akan tampil. Artinya tiap orang mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dengan PPT-nya, di mana penilaian Ibu 20 poin itu untuk partisipasi di kelas. Ketika kita diskusi, ada hendak bertanya, ada memberi saran atau berbagi ilmu tentang apa yang diketahui. Kemudian tentang tulisan ini besar Ibu beri 80 poin. Ketika ya Anda menulis dengan baik, berarti sudah dapat nilai 80 dari Ibu. Ya, sesuai dengan kriteria tadi bahwa harus ada dasar ilmiahnya dan rujukannya juga jelas dari textbook. Nah, kemudian harus ada penjelasan yang mendasari pemilihan itu, dan keyakinan kita bahwa pengobatan ini bisa kita sarankan. Nah, demikian untuk tugas kita atau perkuliahan kita pada obat komplementer. Ya, 4 kali pertemuan itu kita coba pula dengan case based method ini. Semoga apa yang kita harapkan bisa kita peroleh dengan baik. Ada pertanyaan? Bu, stop share. Tidak ada pertanyaan, boleh juga Ibu sedikit sampaikan tentang obat komplementer itu ya, atau mungkin sudah dengan Bu Hanum semua ya. Boleh tahu hari apa saja poin-poin yang sudah Ibu berikan, Bu Hanum? Oh, kemarin kemarin tuh terakhir sampai itu, Bu. Ya. Perbedaan obat tradisional buatan rumahan sama buatan pabrik itu, Bu. Artinya sesuai dengan RPS, sudah lihat RPS ya, artinya pertemuan 1 sampai 4 udah clear, Ibu memang masuk di 5 sampai 7 kalau di RPS kita. Itu terkait dengan jenis-jenis pengobatan komplementer dan alternatif. Oke ya? Iya, Bu. Iya, oke. Nah, tadi mungkin sudah lihat itu list dari pengobatan tradisional dan komplementer, ya kan? Oh, kan ada dia. Bentar. Nah, sudah lihat untuk si pendahuluan terkait dengan obat komplementer dan alternatif. Bahwasanya kalau kita lihat perkembangan terakhir ini, pengobatan komplementer itu cukup memperlihatkan kenaikan ya dari segi peminatan orang. Artinya ada tren menaik untuk peningkatan terhadap keyakinan masyarakat untuk memilih metode pengobatan yang non konvensional ini di dalam menangani masalah kesehatannya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau Ibu melihatnya positif, bahwasanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan penanganan kesehatannya dengan pengobatan komplementer dan alternatif itu juga berdasarkan kepada semakin banyaknya pembuktian ilmiah
terkait khasiat atau manfaat dari beberapa model pengobatan komplementer dan alternatif itu. Kenapa Ibu katakan demikian? Karena kalau kita lihat selama ini mungkin tentang metode pengobatan ini memang dari dulu banyak ya, banyak sekali yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Nah, tetapi di dalam pengobatan konvensional, pengobatan yang demikian masih belum bisa diterima. Apa dasarnya? Karena itu semua belum didukung oleh pembuktian klinik. Ya, bahwasanya untuk bisa diadop di dalam pengobatan konvensional itu sangat dituntut adanya pembuktian klinis. Apa itu pembuktian klinis? Adalah pembuktian terkait dengan khasiat, keamanan, efek samping yang sudah diujikan terhadap manusia. Nah, selama ini itu kelemahan dari berbagai metode pengobatan alternatif dan komplementer. Tetapi akhir-akhir ini sudah banyak penelitian yang dilakukan, walaupun dia mungkin masih sebatas preklinis, tetapi itu sudah menggambarkan bahwasanya metode-metode pengobatan tersebut terbukti ada efektivitasnya atau ada dasar ilmiahnya. Itu yang menyebabkan kenapa kalau kita lihat ada tren peningkatan pemanfaatan obat komplementer atau alternatif itu pada masa-masa sekarang ini. Nah, ini sedikit tentang definisi dari obat alternatif dan komplementer, mungkin sudah disampaikan juga oleh Ibu Hanum, bahwasanya pengobatan komplementer atau alternatif itu adalah semua jenis pengobatan atau terapi yang digunakan sebagai tambahan untuk pengobatan konvensional yang direkomendasikan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan. Tadi di list yang Ibu buatkan itu, yang bisa saudara pilih itu adalah rangkuman dari beberapa pengobatan alternatif dan komplementer. Ya, ada dia hipnoterapi, ada aromaterapi, ada yoga, ada ayurveda, itu semua adalah beberapa contoh dari pengobatan komplementer dan alternatif yang biasa dilakukan apakah untuk mendampingi pengobatan konvensional atau mengganti pengobatan konvensional. Karena kalau kita lihat, ada beberapa orang yang memang tidak melakukan pengobatan konvensional untuk pengobatannya, malah dia memilih betul-betul hanya ia menyandarkan kepada pengobatan alternatif. Ya. Nah, ini dia jenis pengobatan komplementer alternatif berdasarkan Permenkes RI nomor 1109 tahun 2007. Ya, ada dikelompokkanlah pengobatan komplementer dan alternatif itu terhadap beberapa pengelompokan. Ada dia pengobatan yang melibatkan intervensi tubuh dan pikiran atau mind and body intervention. Apa contohnya yang dikatakan dengan pengobatan komplementer yang berupa intervensi tubuh dan pikiran? Ada hipnoterapi, kemudian ada meditasi, ada yoga, ada penyembuhan spiritual, ya, ada doa seperti itu. Itu semuanya termasuk ke dalam intervensi tubuh dan pikiran. Kemudian ada lagi yang kedua, sistem pelayanan pengobatan alternatif. Nah, ini yang ada akupuntur, ya, pengobatan yang pakai tusuk-tusuk itu ya, tusuk jarum di bagian-bagian tertentu. Ada yang pakai akupressure, kemudian ada naturopati, ada homopati, ada aromaterapi, ada ayurveda. Nah, kemudian ada lagi cara penyembuhan manual. Ada yang masuk di sini pijat urut, itu masuk ke dalam cara penyembuhan manual ya. Kemudian kiropraktik,
healing touch, kemudian ada shiatsu, osteopati. Nah, kemudian ada pengobatan farmakologi dan biologi. Ini masuk ke sini jamu, ya, pengobatan memanfaatkan jamu-jamu, kemudian herbal, itu masuk dia ke dalam pengobatan farmakologi dan biologi. Kemudian ada diet dan nutrisi untuk pencegahan dan pengobatan. Ada cara lain dalam diagnosa pengobatan, terapi ozon, ini ya, hiperbarik, kemudian EECP, ini khususnya untuk penderita jantung, itu masuk semuanya ke dalam metode atau teknik pengobatan komplementer dan alternatif. Jadi ini yang akan saudara cari tahu ya, cari tahu apa itu hipnoterapi. Dalam tugas yang case-based method itu begitu. Ketika saudara memilih, oh metode saya mau hipnoterapi lah, tentu saudara harus mengetahui apa sih hipnoterapi, dari mana sih metode hipnoterapi ini, siapa penggagasnya, kemudian apa dasar ilmiahnya, kenapa bisa dia diterima untuk pengobatan suatu penyakit tertentu, apa kaitannya, ya, atau pakai misalnya metode apalah, misal akupuntur misalnya. Kenapa bisa dengan menusuk-nusuk bagian tertentu itu? Apa kaitannya? Apa dasar atau filosofi penyembuhannya seperti apa? Nah, kalau kita kaitkan dengan dasar ilmiah, apa sih hubungannya penusukan di bagian-bagian tertentu itu dengan kesembuhan seseorang? Itu yang Ibu mau dalam tugas yang diberikan itu. Jadi saudara tahu tentang jenis pengobatan itu dari sejarahnya, kemudian dari dasar ilmiah penyembuhannya itu seperti apa untuk penyakit-penyakit tertentu. Itu ya. Nah, ini ya sedikit tentang perbedaan pengobatan alternatif atau komplementer itu dengan pengobatan konvensional. Besok mungkin di dalam tugas itu juga perlu disampaikan bahwasanya berapa lama kira-kira pasien ini kita sarankan mengikuti pengobatan komplementer yang kita tawarkan. Dengan catatan bahwa pengobatan komplementer itu biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya, karena ini perbedaan pengobatan alternatif komplementer dengan pengobatan konvensional ya, bahwasanya di sini untuk mencapai hasil pengobatan alternatif biasanya memakan waktu yang lebih lama. Saudara lihat aja lah misalnya ketika kita melakukan perawatan kesehatan dengan memilih meminum jamu, itu biasanya pengobatan atau perawatan yang demikian tidak dilakukan dalam 1 hari langsung sembuh. Tetapi biasanya kita lakukan dalam waktu yang cukup lama sehingga suatu bahan itu bisa memberikan efek yang maksimal sesuai yang kita harapkan. Ya, jadi besok itu di dalam menguraikan tugasnya itu juga dibuat prediksi berapa lama pasien perlu mengikuti pengobatan komplementer dan alternatif yang saudara tawarkan. Ya, kemudian biasanya pengobatan alternatif dan komplementer itu kita pilih untuk mengobati penyakit-penyakit kronis. Ya, kalau penyakit yang akut itu biasanya kan perlu penanganan cepat. Sementara pengobatan dengan cara alternatif dan konvensional ini pada dasarnya itu memerlukan waktu yang cukup lama. Sehingga di tugas kemarin itu, di list itu Ibu tidak buatkan daftar untuk penyakit-penyakit yang gangguan akut, tapi ya yang lebih ke pengobatan untuk penyakit-penyakit kronis dan penyakit degeneratif ya, penyakit metabolit seperti itu. Dan kemudian sedikit tentang ini dia yang jenis-jenis pengobatan terapi komplementer dan alternatif itu ya.
Ibu ada juga buat sedikit mungkin sebagai gambaran bagi saudara tentang akupuntur misalnya ini ya, pernah lihat orang melakukan pengobatan akupuntur? Ya, ini pakai jarum-jarum tertentu kemudian dengan ditusuk pada bagian-bagian tertentu dari tubuh. Kalau di sini Ibu lihat dasar ilmiah dari pengobatan akupunktur itu kalau kita baca di literatur adalah terkait dengan pelepasan senyawa endorfin dari tubuh ketika kita melakukan teknik pengobatan dengan akupunktur. Jadi ini yang Ibu mau besok itu ya, begitu membuat tugasnya. Apa kaitannya kesembuhan orang ini kita klaim, kita katakan bahwa pengobatan ini yang menyebabkan kesembuhannya, apa dasar ilmiahnya? Misalnya, kalau ini misalnya dia endorfin kan dia reseptornya hampir sama dengan reseptor morfin seperti itu ya, artinya dia bisa menimbulkan penurunan rasa sakit atau efek analgetik seperti itu ya. Nah, dengan pengobatan akupunktur ternyata dia diduga dengan menekan bagian-bagian saraf tertentu ini mampu menstimulasi pelepasan endorfin. Nah, cari literaturnya di mana nih yang menyatakan demikian sehingga kita bisa paham ini dasar ilmiah pengobatan secara akupunktur. Buatlah akupunktur itu berasal dari mana, kemudian seperti apa cara pengobatannya, kemudian apa dasar ilmiahnya, siapa-siapa saja yang menyampaikan begitu. Kemudian kita sarankanlah untuk pengobatan apa yang saudara tawarkan. Oh mungkin dia untuk sakit hipertensi misalnya begitu, hipertensi apa dasar ilmiahnya kok bisa ya akupunktur untuk pengobatan hipertensi. Oke, kira-kira demikian penjelasan Ibu terkait tugas. Tolong dibuat seperti itu. Nah, ini juga Ayurveda misalnya ya. Buatlah Ayurveda itu dari mana asalnya. Kemudian seperti apa penyebarannya. Ya, tumbuhan-tumbuhan apa saja atau ramuan apa saja yang biasa mereka gunakan di dalam pengobatan secara Ayurveda. Apa dasar ilmiahnya? Siapa-siapa saja yang sudah membuktikan, oh betul nih pengobatan pakai tumbuhan ini pada teknik Ayurveda, ternyata memang sudah dilaporkan bisa untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu. Nah, kaitkan dengan penyakit yang saudara pilih, seperti itu ya. Oke, semoga bisa lah. Atau ini juga ada hipnoterapi tadi ya kan, hipnotik seperti itu ya. Apa dasar ilmiah dari hipnotik. Nah, kemudian ini juga ada nih dasar ilmiah hipnotis itu ya, hipnoterapi itu bahwa hipnoterapi bisa menstimulus otak untuk melepaskan neurotransmitter, ensepalin juga dan endorfin yang bisa meningkatkan mood orang seperti itu ya, sehingga berubah orientasinya terhadap sakit. Ya sama seperti tadi, kalau endorfin itu kan memang reseptornya sama dengan morfin seperti itu ya, sehingga bisa menurunkan rasa sakit. Gitu mau Ibu besok dibuat tugas, oke? Nah, terus ini mungkin ada homopati, misalnya apa itu homopati? Siapa penemunya? Siapa penggagasnya? Seperti itu ya. Kemudian bagaimana prinsip pengobatan homopati itu, apa dasar-dasarnya mereka melakukan pemilihan homopati. Kaitkan dengan penyakit yang saudara pilih. Oh, saya memilih homopati untuk pengobatan susah tidur, insomnia misalnya, karena dasarnya seperti ini. Terus apa yang perlu diberikan ke pasien, misalnya akan memberikan kopi misalnya untuk pengobatan insomnia, dasarnya apa seperti itu. Ini ya, Ibu lihat ada pada pengobatan homopati dia memilih memberikan minuman kofeia ya, kofeia itu untuk orang insomnia. Kalau kita lihat ini kan sebetulnya kebalikan ya. Biasanya kita minum kopi itu untuk begadang kan? Biar bisa ujian besok menguasai semua bahan, minum kopi biar enggak tidur semalaman gitu kan.
Nah, di homopati malah dia menggunakan kopi itu untuk orang yang mengalami gangguan tidur. Itu kan kebalikan tuh. Bahwasanya di kopi itu ada kafeinnya. Kafein itu yang menyebabkan stimulan. Stimulan artinya akan bertambah susah kita untuk istirahat jadinya. Tapi di pengobatan homopati, dia memilih kopi ini untuk mengobati insomnia. Apa dasar teorinya? Pada homopati, kenapa dia begitu? Dan apa dasar ilmiah? Siapa-siapa saja yang sudah mempublikasikan bahwa pengobatan yang demikian bisa menyembuhkan suatu penyakit. Pakai prinsip homopati. Ya, di homopati ini kan ketika suatu bahan yang diberikan kepada orang sehat memberikan efek, nah ketika bahan itu diberikan kepada orang sakit, efek yang diterima orang sakit adalah kebalikan dari efek yang diterima oleh orang sehat. Itu dasar pemikiran di homopati. Jadi kalau kita orang sehat, minum kopi itu stimulan efeknya, susah tidur, kita jadinya tidak bisa tidur, maka ketika diberikan kepada orang sakit, efeknya itu adalah sebaliknya. Begitu paham di homopati itu. Oke. Nah, itu tugas saudara, cari dasar ilmiahnya yang membenarkan atau yang menolak paham homopati ini. Ya. Oke. Homopati begitu, dia minum kopi itu, berikan kopi kepada orang insomnia dengan cara pengenceran yang seencer-encernya. Prinsip homopati kan begitu. Dia diencerkannya bukan dalam jumlah besar, dalam jumlah encer, kemudian dia berikan kepada pasien insomnia dan itu disembuhkannya. Apa dasar ilmiah pembenarannya? Itu sekarang Ibu berikan kepada saudara, cari semuanya, cari pembenarannya, atau cari dasar ilmiah yang menyalahkannya, itu tidak apa-apa, boleh juga. Oh, saya tidak setuju, Bu, misalnya. Oh, masa iya begitu? Tidak apa-apa, cari dasar ilmiah yang menolak paham seperti itu. Tapi inilah dia, bahwa ada beberapa cara pengobatan komplementer dan alternatif itu. Dan itu digunakan di masyarakat kita. Oke, dan memperlihatkan tren peningkatan. Sehingga perlu kita ketahui di obat komplementer. Itu kira-kira untuk pagi hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Ini aromaterapi juga begitu. Pernah kan aromaterapi? Batange, pernah saudara tahu mendengar batange kalau di kita kan? Pakai kayak sauna gitu dia. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk mengobati beberapa kondisi gangguan kesehatan. Nah, biasanya untuk aromaterapi ini kita memanfaatkan minyak-minyak atsiri atau bahan-bahan yang mengandung minyak-minyak atsiri. Ya, apa dasarnya? Apa asumsi ilmiahnya? Apa pembuktian ilmiah metode komplementer itu bisa kita tempuh untuk pengobatan penyakit? Ya. Ini ada pengobatan bunga ya. Ini pakai Gentiana amarella tumbuhannya, ada Ilex aquifolium. Kira-kira itu yang Ibu sampaikan. Ada pertanyaan untuk obat komplementer. Jadi sudah jelas ya, Ibu tidak akan memberikan materi di obat komplementer ini, tapi saudara yang nyari sendiri dalam bentuk tugas, dan minggu depan itu sudah disubmit. Jadi kita bisa diskusikannya minggu depan itu bahan yang sudah disubmit. Kita lihat bersama-sama agak 2 atau 3
artikel yang sudah dikumpulkan. Nanti teman-teman lain bisa bandingkan dengan apa yang sudah dibuat, apakah sudah sesuai dengan cara seperti itu, atau kalau belum masih punya kesempatan untuk merevisinya dan disubmit lagi di minggu depannya, minggu pertemuan ketiga, dan itu kita gunakan untuk sekaligus presentasi. Oke ya, jadi minggu besok itu kita coba untuk diskusikan dan punya kesempatan merevisi 1 minggu lagi. Di minggu ketiga itu baru kita presentasikan dan dinilai. Oke, ada pertanyaan? Untuk kelas B, jelas ya daftarnya yang di bawah, untuk kelas A yang di atas. Oh, atau mungkin, Bu, saya mau yang kelas A juga lah. Tapi jelas ya alasannya apa. Saya milih penyakit ini, Bu. Kayaknya cocoknya adalah yang di kelas A, seperti itu. Tapi harapannya Ibu mau yang di bawah untuk kelas B. Ya, yang udah Ibu list itu. Oke. Boleh dua metode pengobatan, tidak harus satu. Kalau merasa untuk sakit ini kayaknya satu pengobatan komplementer dan alternatif belum mencukupi, boleh. Mau 2 saya, atau saya mau 5 juga boleh, enggak apa-apa. Silakan. Ada pertanyaan? Anissa Rizkia. Ada pertanyaan, Nisa? Enggak ada pertanyaan. Oke ya, cukup jelas apa yang jadi tugas kita. Ibu boleh izin bertanya, Bu? Ibu kan jadi di awal papernya itu kita ada buat studi kasus terlebih dahulu, Bu. Terus kita nanti sebagai apoteker ada kasih jadi kita sarankan ini. Terus kita jelasin dulu apa dasar pemilihannya, baru kita buat teori ilmiah, sejarah, dan lain-lainnya di bawah itu, Bu. Betul, betul begitu. Kemudian ditambah lagi apa, Nisa, bahwa asumsi kita dengan sekian kali pengobatan, dia akan berkurang penyakitnya.